Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, keadaan aman. Berjumpa lagi bersama dengan Bapak Maulidin dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk pelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang ditulis oleh Bapak sendiri. Topiknya indahnya saling menghormati, masih di dalam surat Al-Kafirun. Kemudian pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu sejarah turunnya surat Al-Kafirun dan isi kandungan surat Al-Kafirun. Dan pada kesempatan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Pembelajaran ini adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Kemudian dapat mengetahui makna Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Lalu dapat membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Lalu dapat menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Dan dapat menyebutkan arti Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Lalu dapat mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Nah, ini harapannya beberapa poin ini bisa tercapai setelah kalian mengikuti pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Adapun pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama sejarah turunnya surat Al-Kafirun, kemudian arti surat Al-Kafirun, dan yang ketiga isi kandungan surat Al-Kafirun. Baiklah, yang pertama sejarah turunnya surat Al-Kafirun. Al-Baidawi menyebutkan bahwa ayat ini turun pada sekelompok orang-orang Quraisy, antara lain Aswad bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, "Kamu menyembah Tuhan kami dan kami akan menyembah Tuhan kamu. Kami mengikuti agamamu setahun dan kamu mengikuti agama kami setahun, dan kami menyertaimu dalam segala hal." Itu perkataan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah menurunkan surat ini. Jadi tidak ada toleransi dalam keimanan dan peribadatan. Kemudian arti surat Al-Kafirun. Mari kita pelajari bersama-sama arti dari surat Al-Kafirun. Untuk ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, La a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 3, Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat 4, Wala ana 'abidum ma 'abadtum, artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan demikianlah arti dari surat Al-Kafirun. Selanjutnya isi kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, ya, tadi setelah kita bersama-sama ya mempelajari sejarah turunnya surat Al-Kafirun, kemudian kita juga sudah mempelajari arti dari surat Al-Kafirun, maka sekarang kita menyimpulkan isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, orang Islam tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang kafir juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah orang-orang Islam. Yang ketiga, Nabi Muhammad dan pengikutnya beribadah menurut agama Islam, sedangkan orang-orang kafir beribadah menurut agamanya sendiri. Yang keempat, Islam mengajarkan toleransi, yaitu saling menghormati. Setelah kita mempelajari, maka kita adakan evaluasi dan tugas. Yang pertama, untuk mengasah kemampuan, nanti kalian jelaskan apa saja isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, carilah beberapa contoh untuk bentuk toleransi beragama. Nah, contohnya apa saja nanti kalian cari. Bentuk toleransi itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, bolehkah kita mengikuti peribadatan agama lain? Dan apa alasannya? Nah, ini untuk tugas ini kalian jelaskan dalam sebuah buku kalian, ya, di buku agama kalian. Kemudian nanti dikumpulkan pada guru agama kalian. Terima kasih, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.